bisa bertemu beragam teman sehingga bisa menambah wawasan dan pola pikir kita semakin berkembang. Pola pikir kita semakin berkembang. Iya. Tapi ada catatannya adalah kan teman itu ada dua. Iya. Ada teman yang bisa memberikan kita ilmu yang baik, ada juga teman yang kapatuli, yang memberikan kita ilmu sesat, atau ilmu yang buruk lah bahasa ininya, toh. Nah, makanya kita harus pilih-pilih juga teman. Iya. Ya, kalau di sekolah, ya saya kira di sekolahnya kita ini tidak ada lah teman-teman yang mengajarkan kita kesesatan. Paling ya 1-2 orang yang nakal, yang agak kapatuli sedikit. Nah, tapi kan kita sudah mulai bisa berpikir mana teman yang harus kita bergaul dengannya dan mana yang tidak harus kita bergaul. Nah, tapi bukan berarti juga kita mau jauhi dia. Ya kita berteman tapi ada batasnya. Ada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan di tempat ini, studio podcast. Ya. Senang sekali pada podcast part keempat. Jadi ini kita masuk podcast anak sekolahan part keempat. Nah, pada podcast part keempat ini kita akan membahas materi tentang pentingnya menuntut ilmu. Apa saja sebenarnya pentingnya menuntut ilmu untuk pelajar pada khususnya. Namun sebelum kita lanjut, alasan mengapa kita mengambil judul ini, karena sekarang ini banyak kita saksikan, banyak kita temukan pelajar yang berhenti di tengah jalan, dalam artian berhenti sekolah. Banyak ya. Ada yang masih SMP sudah berhenti, kelas 1 sudah berhenti, kelas 2 tiba-tiba kita dengar kabar sudah berhenti, kelas 3 tidak lulus. Bahkan kemarin ada temannya kalian yang lulus tidak lulus. Iya, tidak lulus bukan karena dia buat masalah di sekolah, tapi karena ya keburu menikah, ya kan? Ya. Begitupun juga di sekolah tingkat SMA. Banyak juga kita dapatkan itu yang menikah di bawah umur. Iya, ada juga yang menikah di bawah umur. Akhirnya ya berhenti sekolah. Nah, oleh karena itu penting kita bahas ini, dan harapan kita dari pembahasan kita ini bisa memberikan ilmu kepada teman-temannya kita agar benar-benar mereka serius dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ada beberapa pembahasan dalam podcast ini. Namun sebelum kita lanjut, mungkin akan lebih baik kalau kita perkenalan dulu, supaya teman-teman yang nonton tahu juga siapa ini yang sedang berbicara, ya kan? Yang pertama, nama lengkap kamu siapa? Lionel Messi. Lionel Messi pemain bola ya. Lionel Messi itu adalah, nah untuk teman-teman yang belum tahu, jadi narasumber ini namanya Lionel Messi. Siapa sih yang tidak tahu Lionel Messi? Nah, untuk pecinta sepak bola pasti tahu lah Lionel Messi. Lionel Messi itu adalah orang bilang GOAT. GOAT itu pemain terbaik. Iya, boleh disebut seperti itu. Ada singkatannya ya, tapi saya lupa. Nanti kalau ada yang tahu komen di bawah. Nah, tapi kalau kita artikan GOAT itu artinya domba. Makanya banyak yang buat stiker domba itu kalau Lionel Messi yang muncul. Lionel Messi itu pemain 7 kali dapat Ballon d'Or, 7 kali pemain terbaik. Pemain terbaik. Kenapa bisa namamu Lionel Messi? Atau terinspirasi dari kurang tahu juga Pak Guru. Dari orang tua. Dari orang tua. Kayaknya bapakmu terinspirasi dari Lionel Messi. Tahun berapa kau lahir? 2009. Iya, 2009 itu masa-masa jayanya Lionel Messi. Dulu kan dia di Barcelona toh. 2006 tidak salah sampai 2020 Barcelona, 2020 sampai 2022 di PSG. Sekarang
2001 ya, 2001 sampai 2023 di PSG. Iya. Sekarang 2023 di Inter Miami di Amerika Serikat. Iya. Nah, sudah 3 kali main, golnya sudah 4, luar biasa. Nah. Alamatmu di mana, Lionel Messi? Desa Pudongi, Kecamatan Kolon. Desa Pudongi. Cita-citamu apa? Tentara Angkatan Laut. Tentara Angkatan Laut. Iya. Berarti apa namanya kalau adik kan Angkatan Darat, berarti AL. Angkatan Laut. Iya. Nah. Oke, Lionel Messi. Kita akan bahas ya tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, menurut saya panggil siapa ini? O'Neal, Leonil, Messi, Esi, atau Messi, siapa? Messi. Messi. Iya. Atau O'Neal sajalah. O'Neal saja. O'Neal. Iya. Nah, menurut O'Neal sebagai pelajar, apa pentingnya kita menuntut ilmu? Menurut saya ada beberapa pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban. Yang kedua, dapat bertemu beragam teman. Yang ketiga, melatih kemampuan bermasyarakat. Dan yang keempat, melatih diri untuk disiplin dan taat aturan sekolah. Oke. Yang pertama tadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Iya. Nah, menuntut ilmu itu ada 2 ya, harus kita ketahui. Ada menuntut ilmu agama dan ada menuntut ilmu di luar dari ilmu agama. Iya. Dan yang diwajibkan itu adalah menuntut ilmu agama. Kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu agama? Ya, karena ilmu agama ini yang akan menuntun kita melakukan segala macam aktivitas yang benar sesuai dengan aturan agama. Iya. Ilmu agama akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau ilmu selain ilmu agama ya ilmu sains, sosial, PJOK, IPS. Nah, itu ilmu selain agama. Nah, ada sebuah hadis itu riwayat Bukhari. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya masuk surga. Luar biasa kalau kita menuntut ilmu. Ya kan? Yang kedua, kita dapat bertemu beragam teman. Nah, kita bisa bertemu beragam teman sehingga bisa menambah wawasan dan pola pikir kita semakin berkembang. Pola pikir kita semakin berkembang. Iya. Tapi ada catatannya adalah kan teman itu ada 2. Iya. Ada teman yang bisa memberikan kita ilmu yang baik, ada juga teman yang kapatuli, toh, yang memberikan kita ilmu sesat, toh, atau ilmu yang buruk lah bahasa ininya, toh. Nah, makanya kita harus pilih-pilih juga teman. Ya, kalau di sekolah, ya saya kira di sekolahnya kita ini tidak ada lah. Teman-teman yang mengajarkan kita kesesatan. Paling ya 1-2 orang yang nakal yang agak kapatuli sedikit. Nah, tapi kan kita sudah mulai bisa berpikir mana teman yang harus kita bergaul dengannya dan mana yang tidak harus kita bergaul. Nah, tapi bukan berarti juga kita mau jauhi dia. Ya, kita berteman tapi ada batasnya. Ya. Yang ketiga juga dapat melatih kemampuan kita bermasyarakat atau bersosialisasi. Ya kan? Karena kan di sekolah itu banyak interaksi toh? Iya, banyak. Kita bisa berinteraksi dengan teman, bertukar pikiran, kita bersosialisasi dengan guru, ya kan? Iya. Dengan siapapun di lingkungan sekolah. Nah, itu akan melatih kemampuan kita bermasyarakat, bersosialisasi, berinteraksi, bertukar pikiran. Apa yang kita pikirkan, kita sampaikan. Kalau ada temannya kita juga, ada pikirannya yang lain bisa disampaikan kepada kita. Namanya kita diskusi. Nah, itulah pentingnya sekolah, ya kan? Yang keempat tadi disebutkan melatih diri untuk disiplin dan taat aturan. Kalau kita tidak sekolah, kita tidak akan disiplin. Coba bayangkan kalau kita tidak sekolah, apa yang kita bikin di rumah? Bahasa tolakinya mau iso-iso. Tinggal di rumah terus. Iya, bahasa tolakinya mau iso-iso, bahasa kerennya tidur. Apa namanya itu kalau turu. Apa namanya itu kalau kita hanya tidur itu? Santai. Apa ya namanya? Apa sutradara? Rebahan. Sutradara yang pintar, kita yang bahas kita tidak tahu itu ini. Ya, rebahan toh. Kalau bahasa
Kalau bahasa tolakinya mau iso-iso, toh. Kalau bahasa gaulnya rebahan. Iya. Nah, apa yang kita mau dapatkan dari rebahan? Cuma main HP. Main HP saja, toh. Iya. Tapi kalau kita sekolah, ya kita bisa disiplin. Iya. Disiplin itu kita taat pada aturan. Iya. Nah, di rumah tidak ada contoh di sekolah yang disiplin, contoh aturan di sekolah, contoh yang bisa menanamkan kedisiplinan pada diri kita sebagai pelajar, diri kalian sebagai pelajar itu contohnya adalah apel pagi. Iya, apel pagi itu disiplin. Sesuai jam. Ya, sesuai jam. Itu aturannya. Iya. Apalagi misalnya masuk kelas sesuai waktunya. Iya. Itu kan disiplin. Iya, disiplin. Kalau kita tidak sekolah, tidak ada di rumah apel. Kalau kita tidak sekolah, tidak mungkin mamanya kita pagi-pagi dan suruh kita apel, tidak mungkin, toh. Tapi kalau di sekolah ada apel dia. Iya. Nah, kemudian kita diatur kapan harus datang, kapan harus pulang. Iya. Kalau di rumah tidak ada aturan, mau pergi terserah, mau pulang juga terserah. Iya. Nah, itu tidak ada rasa disiplin di situ. Iya. Nah, makanya sangat rugilah kalau kita tidak sekolah. Nah, iya, tidak baik juga. Iya, kita tidak mendapatkan kedisiplinan. Iya. Juga taat aturan. Kita belajar taat aturan. Karena aturan di sekolah itu sering saya katakan, tidak ada satupun aturan di sekolah itu yang mau kasih sengsara siswa. Tidak ada itu apel pagi, tiba-tiba bubar, langsung patah kakinya. Tidak mungkin. Oh, tidak. Iya. Tapi semua aturan yang di sekolah itu pasti demi kebaikan siswa. Iya. Tidak ada aturan itu yang dibuat untuk keburukan siswa, tidak ada. Nah, tapi anehnya ada juga itu siswa yang tidak mau taat aturan. Saya juga bingung itu ya. Iya, ada juga. Ada yang merokok, ada yang tidak mau apel, ada yang datang jam 8, ada yang bolos, ada yang berpacaran. Ada yang pacaran di belakang kelas, depan kelas, video call padahal dilarang bawa HP. Iya. Tapi alhamdulillah OSIS-nya SMP 5 luar biasa. Sudah mulai. Dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir ini sudah mulai berjalan tegas. Iya. Dan ya mungkin ada juga yang bawa tapi sembunyi-sembunyi. Bukan kayak beberapa bulan yang lalu sangat terbuka mereka bawa. Terbuka. Iya. Nah, itu pentingnya kita sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi pentingnya kita sekolah. Salah satunya itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya kita. Iya. Misalnya bakatnya kita main voli, nah di sekolah bisa kita kembangkan. Main bola di sekolah. Iya. Bakatnya kita misalnya nyanyi atau seni, iya. Di sekolah. Menari, di sekolah. Tidak ada itu. Kalau kita tinggal di rumah, tidak sekolah, tidak ada yang mau ajar kita menari. Iya, mau ajar kita di rumah. Kalau mama juga tidak. Tidak juga, ada sibuk juga urus segala macam di rumah. Iya. Nah, di sekolah kita diajar. Kalau kita hebat di matematika, di sekolah tempatnya kita diajar. Iya. Kalau kita hebat agama, menjadi ustadz, di sekolah tempatnya. Di rumah tidak ada. Tidak ada yang mau ajar kita, tak? Orang tua sibuk bekerja. Iya. Nah, di sekolah lah tempatnya kita mengembangkan minat dan bakat kita. Iya, dan menuntut. Nah, ada juga sebagai modal kita untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Kan sekarang kan kalau dapat kerja susah tuh. Iya. Harus memiliki jasa. Minimal SMP dan SMA. SMA, minimal iya. SMA. Iya. SMP ada juga tapi mungkin tidak semua juga. Ya 1-2 perusahaan lah toh. Iya. Tapi kalau SMA lumayan, apalagi kalau sudah S1, iya. S2, apalagi S3 itu sudah luar biasa itu. Iya. Oke, selanjutnya menurut Onil, apa saja yang dapat menghentikan pelajar dalam menuntut ilmu? Yang pertama, tidak mengetahui tujuan sekolah. Yang kedua, tidak memiliki niat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak menaati aturan sekolah. Dan yang keempat, salah pergaulan. Salah pergaulan. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, tidak memiliki tujuan sekolah. Iya, tujuan sekolah itu sangat penting kita tahu. Karena kalau kita tidak tahu tujuan sekolah, yang ngapain kita sekolah? Mending di rumah saja. Iya. Jadi tujuan sekolah itu penting. Kalau kita sering tanya itu siswa, apa sebenarnya tujuan pergi sekolah? Rata-rata jawabannya menuntut ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan, menambah wawasan. Iya. Tapi aktivitasnya di sekolah bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Iya. Jadi tujuan sekolah itu menuntun kita, menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas di sekolah supaya tujuan kita itu dapat tercapai. Kalau tujuan sekolahnya kita itu adalah belajar untuk mendapatkan ilmu, ya kita harus belajar di sekolah karena hanya belajar itu yang dapat mengantarkan kita untuk kepada ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu supaya bisa sukses. Nah, jadi penting sekali kita tahu tujuan sekolah. Iya. Banyak itu siswa yang sekolah tidak tahu tujuannya, hanya ikut-ikut. Hanya ikut-ikut teman pergi sekolah, ada pergi juga sekolah. Nah, kemudian yang kedua,
Yang kedua, tidak ada niat yang kuat. Tidak ada niat di dalam dirinya untuk sekolah. Jadi niat, jadi kan semua itu berawal dari niat. Kalau niatnya kita itu kuat, maka kita juga akan kuat dalam menuntut ilmu di sekolah. Tapi kalau niatnya kita itu kecil, ya kita akan mudah terpengaruh terhadap teman-teman yang tidak ada niatnya untuk sekolah. Tapi kalau niatnya kita itu kuat, maka kita itu akan semangat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, ya kan? Iya. Nah, karena ketiadaan niat ini itu bisa menghentikan langkah kita untuk sekolah. Bersekolah. Akhirnya kita putus sekolah karena niatnya kita tidak jelas, ya kan? Iya, Nah, kuat. kemudian yang ketiga itu tidak menaati aturan sekolah. Sudah betapa banyak kita dapatkan siswa yang tidak menaati aturan sekolah, akhirnya dikeluarkan merokok di sekolah. Ya. Nah, ini yang merokok ya, mudah-mudahan bisa nonton. Merokok di sekolah itu bisa mengeluarkan kita dari sekolah. Nah, kemudian apalagi kalau sudah miras, minum pongasi misalnya, nah, itu luar biasa itu. Apalagi memberontak di sekolah. Sudah membahas senjata tajam. Seperti itu. Atau misalnya bawa senjata tajam, bawa pisau. Untuk bawa pisau di sekolah mau membunuh ini. Nah, itu bisa dikeluarkan. Kapatuli dengan guru. Bisa juga dikeluarkan. Bisa dikeluarkan kapatuli sama guru. Tidak pernah belajar. Kalau tidak pernah belajar ya bagaimana caranya kita mau naikkan kelas, pasti tidak naik kelas. Nah, kemudian buat apa juga kita belajar loh? Begitu. Buat apa juga kita sekolah kalau tiap belajar? Iya, buat apa juga kita sekolah kalau tiap belajar toh? Iya. Nah, kemudian yang terakhir tadi salah pergaulan. Nah, ini yang penting, salah pergaulan. Karena pergaulan apa saja yang dapat menghentikan langkahnya kita untuk sekolah. Yang pertama, pacaran. Pacaran itu kemarin di podcast part sebelumnya itu di part 1 ya. Itu sudah kita bahas tentang pacaran, bahwa pacaran itu pembodohan. Apa saja yang dibodohi, ya kita yang dibodohi. Berpegangan tangan. Iya, berpegangan tangan, waktunya kita habis, apalagi perempuan. Jadi yang paling dirugikan dalam aktivitas pacaran itu, semoga ini bisa dinonton, adalah perempuan. Apa saja kerugiannya? Tangannya dipegang-pegang, bahunya dirangkul-rangkul, badannya dipeluk-peluk. Itu adalah kerugian untuk perempuan. Karena dengar ya, karena perempuan itu dilihat dari masa lalunya. Laki-laki itu dilihat masa depannya. Dan pesan saya untuk para pelajar khususnya perempuan, jangan percaya dengan omongannya laki-laki. Ya kan itu ada kebodohan. Iya, kebodohan dan pembodohan. Iya. Kemudian mulutnya laki-laki itu banyak bohongnya. Katanya, sini kita pacaran. Saya mau jaga kamu, semua sayangi kamu, saya cinta kamu. Itu mulut-mulut buaya itu. Itu kalau dia sudah dapatkan apa yang diinginkan laki-laki terhadap perempuan, nanti laki-lakinya itu sudah merasa bosan, dia akan cari lagi perempuan yang lain. Itulah otak kotornya laki-laki. Nah, semoga Onil ini tidak termasuk otak-otak kotornya laki-laki. Semoga otak-otak bersih. Termasuk kameramen saya ini yang ada. Ya, gitu ya. Nah, itu pergaulan penting. Nah, pacaran itu kan sudah berbagai macam kasus yang kita dapat itu, banyak yang berhenti sekolah hanya gara-gara pacaran. Kenapa bisa berhenti? Ya, ada yang dibawa lari, ada yang hamil di luar nikah. Itu kan efeknya karena pacaran. Tidak mungkin tidak pacaran. Tidak ada itu dibawa lari. Baru tidak ada pacarnya. Baru tidak ada pacarnya. Tidak mungkin tidak berawal dari pacaran. Masa tiba-tiba ketemu di jalan, tiba-tiba diajak lari? Itu tidak kenal toh? Pasti dia mau juga perempuan. Tapi kenalan dulu, chattingan dulu, sudah dekat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 5 tahun. Lama sekali 5 tahun. 1 bulan, kenalan. Lama-lama 6 bulan, sudah nyaman, tiba-tiba sini kita menikah saja, bawa lari kok. Bawa lari. Tapi kalau tidak pernah kenal, tiba-tiba diajak, sini kita lari. Pasti dia tak mau siapa ini ajak saya tidak kenal juga toh. Nah, pasti berawal dari pacaran. Dan banyak pergaulan-pergaulan yang lain. Contohnya miras, LGBT, keras. Kemarin juga LGBT sudah dibahas di part berapa ya? Part ketiga. Part kedua ya? Iya, kedua. Ya kan, kameramen? Iya, part kedua. Itu sudah dijelaskan keburukan-keburukan LGBT. Nah, itu juga kalau kita bergaul seperti itu ya, pasti kita akan berhenti sekolah. Selanjutnya menurut Onil, apa saja dampak buruk
ketika pelajar itu tidak menuntut ilmu atau berhenti sekolah? Oke, yang pertama, ilmu pengetahuan yang sedikit, circle pertemanan yang sempit. Yang ketiga, potensi diri tidak bisa dikembangkan. Dan yang keempat, tidak memiliki kedisiplinan. Oke, yang pertama ilmu pengetahuan yang sedikit. Iya, yang sedikit. Ya, saya kira itu jelas ya. Kalau kita tidak sekolah ya tentu ilmu pengetahuannya kita sedikit. Tentu ada perbedaan kalau kita sekolah dengan kalau kita tidak sekolah. Iya. Makanya sangat aneh itu kalau ada siswa atau pelajar yang sekolah tapi pola pikirnya ini sama saja dengan yang tidak sekolah. Iya. Itu berarti ya rugi dia sekolah. Rugi juga. Mending tidak usah sekolah kalau pola pikirmu sama saja dengan yang tidak sekolah, ya kan? Iya, ada juga yang tidak bisa membaca. Ada juga sudah sekolah tapi tidak bisa membaca. Wah, itu ya unik juga itu ya. Perlu dipertanyakan juga itu. Yang kedua, circle pertemanan yang sempit. Iya, mau dapat teman bagaimana kalau hanya tinggal di rumah? Kalau di sekolah banyak teman kelas, teman di adik kelas, teman di organisasi OSIS dan lain sebagainya, yaitu adalah circle pertemanan. Tapi kembali lagi saya ingatkan, circle pertemanan itu ada dua. Ada circle pertemanan yang baik dan ada circle pertemanan yang buruk. Yang mana yang kita ambil? Ya tentu yang baik. Yang buruk kita buang. Nah, jadi kita berteman dengan orang-orang yang baik. Karena banyak juga itu circle pertemanan yang baik. Yang dalam aktivitasnya hanya pergi merokok, pergi miras, pergi pacaran. Bahasa kampungnya kita pergi membudi. Nah, atau bahasanya anak-anak pergi cewek-cewek. Nah, itu kan circle pertemanan yang tidak kita gabung di situ. Kemudian yang ketiga, tidak bisa kita kembangkan potensi diri, ya kan? Kita kan ini punya punya potensi diri toh. Nah, atau bakat lah toh. Kita tidak bisa kembangkan kalau kita tidak sekolah. Nah, tapi kalau kita sekolah ya bisa kita kembangkan. Kalau kita jago. Iya, percuma juga kalau kita punya bakat kalau kita tidak sekolah. Percuma juga punya bakat tapi tidak sekolah. Karena kan di sekolah itu tempatnya kita mengembangkan minat dan bakat. Kalau kita jago di menyanyi ya seperti tadi tuh yang kita bahas. Kalau kita jago menyanyi atau main bola, main voli, main takraw. Kalau jago podcast seperti ini ya di sinilah tempatnya. Kalau kita tidak sekolah ya mungkin masuk di podcast. Nah, pramuka dan lain sebagainya. Itu pentingnya kita sekolah. Yang keempat, tidak ada kedisiplinan. Dia punya sopan santun. Sopan santun ya, kedisiplinan itu bagian dari sopan santun, rasa jujur, kejujuran dan berbagai macam perlakuan yang baik. Nah, itu adanya di sekolah. Sebenarnya masih banyak dampak buruk ketika kita tidak sekolah. Tapi pada intinya itu ada 4 tadi, keburukan atau dampak buruk yang kita akan dapatkan kalau kita tidak sekolah atau kalau kita berhenti sekolah. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, tantangan, rintangan, hambatan apapun yang menghadang kita harus tetap sekolah. Apapun yang terjadi kita harus tetap sekolah. Maupun ada masalah. Ya, kalau masalah, karena sekolah itu sangat penting. Sekolah itu tempatnya kita mendapatkan ilmu. Ilmu itulah yang akan menuntun kita melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang akan menyelamatkan kita. Insya Allah menyelamatkan di dunia dan juga di akhirat. Oke, yang terakhir, pesan buat Onil kepada teman-teman, siapapun yang menonton podcast ini, agar teman-teman di luar sana bisa lebih semangat lagi dalam belajar, semangat sekolah, semangat menuntut ilmu, agar tidak ada niat di dalam hati dan pikiran teman-teman yang di luar sana untuk berhenti sekolah, berhenti menuntut ilmu. Silakan disampaikan. Baiklah, buat teman-teman saya, jika tidak bisa menahan sakitnya belajar, maka bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Ya. Intinya, jika kita tidak bisa menahan sakitnya belajar, maka bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Nah, kata-kata itu yang punya adalah Imam Syafi'i. Luar biasa. Terima kasih kepada adik Onil. Semoga podcast kita ini bisa bermanfaat
bisa memberikan edukasi kepada siapapun yang sedang menonton ini, bisa menjadi ilmu baru buat mereka, agar siapapun yang menonton bisa, utamanya pelajar bisa semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam sekolah, semangat menuntut ilmu, agar tidak ada satupun niat untuk berhenti untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Seperti biasanya, pesan saya, tetap semangat sekolah, apapun rintangan, tantangan, hambatan yang ada di hadapan kita, di depan Onil, tetap semangat sekolah, semangat belajar, agar cita-cita, impian, atau apapun yang sedang diinginkan bisa digapai di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.